Good morning everyone. Menjumpai Anda dari kota Brisbane, Australia. Saya berharap keadaan Anda baik-baik dan sukacita menjelang berjalannya kita di tahun yang baru ini. Ya, saya percaya bahwa hanya beberapa hari saja kita membuka lembaran baru dan dengan iman kita akan melalui tahun ini dengan berkat daripada Tuhan dan anugerah Tuhan, terutama favor of God. Nah, jika Anda Google orang yang berpengaruh di di dunia ini, maka pencarian itu akan membawa Anda kepada kebanyakan tokoh yang sangat berpengaruh, tokoh-tokoh sebagai olahragawan dan juga politik, pebisnis, dan juga pakar ilmuwan lainnya. Ya, mungkin ada beberapa seniman yang akan muncul di sana, dan terutama juga entertainment dunia, ya motivator dan lain sebagainya. Tetapi Anda jarang sekali untuk menemukan nama orang-orang tua, pelatih, pendeta, pembantu, atau orang-orang yang bekerja di balik layar semuanya itu. Sebagaimana zaman sekarang ini banyak anak-anak muda yang tidak menghormati orang tuanya. Mereka kira bahwa pengaruh daripada teman-teman mereka lebih penting daripada orang tua. Padahal tanpa mereka sadari bahwa keadaan rumah tangga mereka dan juga orang tua itu sangat berpengaruh ya di dalam kehidupan anak-anak muda zaman sekarang. Ya, pertolongan yang paling cepat dan paling dekat orang yang mau menolong dengan sukacita, dengan motivasi untuk kebaikan Anda adalah orang tua Anda. Ya, dalam Alkitab eh, 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat 1 sampai 15 di sana kalau saudara punya waktu saudara baca sana ada sebuah kisah mengenai Naaman, ya seorang jenderal bintang 5 mungkin yang mengalami kusta. Kusta pada zaman Naaman adalah penyakit yang mematikan seperti COVID-19 begitu. Ya, terkena ya 50-50 chance, bahkan kalau sekarang ya COVID 50-50 chance bisa hidup bisa mati. Tetapi pada zaman Naaman kalau kita terkena kusta maka 75%, 75% kita akan mati. Nah, dalam kisah itu Anda akan menemukan bahwa pelayan-pelayan yang melayani Naaman lah yang membawa pengaruh untuk disembuhkan dan direstorasi. Ya. Jenderal ini dikembalikan direstorasi kesehatannya oleh karena pengaruh daripada pelayan-pelayan yang ada di samping Naaman itu. Bahkan seorang pelayan muda dari Naaman berkata ya bahwa ada seorang nabi di Samaria yang bisa menyembuhkan dia. Dengan berat hati tetapi butuh kesembuhan dengan cara apapun, ya tidak ada choice apapun juga, segala opportunity dia akan coba. Maka berangkatlah Naaman ke desa di mana Elisa, Nabi Elisa tinggal. Nah, ketika bertemu dengan Elisa, dia berharap bahwa Elisa akan tetap menghormati dia sebagai jenderal, tetapi Elisa tidak memunculkan dirinya, bahkan mengirim Gehazi saja untuk keluar untuk memberitahukan apa yang harus dilakukan Naaman. Maka instruksi Elisa ini membuat Naaman agak tersinggung. Dia marah besar. Ya, dia pikir Nabi ini menghina orang yang sedang tersakiti. Orang yang sakit itu gampang tersulut amarahnya. Ya, nah, itu bahaya sekali. Apalagi ini adalah seorang jenderal, saya memiliki kuasa untuk berlaku apa saja, ya, sesuai dengan kehendak jenderal itu terhadap seseorang yang mungkin lebih inferior daripada dirinya. Tetapi pelayan-pelayan Naaman lah yang menenangkan jenderalnya. Ya, akhirnya dengan terpaksa Naaman mau menceburkan diri di sungai Yordan yang kotor. Dan pada waktu di kali yang ketiga dia muncul dari air itu, maka keadaan Naaman menjadi tahir. Peristiwa dalam sungai Yordan ini penting bagi kita untuk tetap setia. Ya, pasti ada berbagai macam emosi yang berkecamuk antara kemarahan, ya kecewa lah, ya merasa terhina, sudah sakit dihina sekali itu lebih sakit lagi. Suara hati memang selalu berteriak, bodoh engkau, ya engkau sedang dihina, ya mereka tidak tahu siapa engkau. Tetapi suara kecil di dalam hati yang sama itu
tetap berbicara begini, aku ingin sembuh. Tolong aku dengan metode kali. Mungkin juga hari ini, masih baru tahunnya, Anda merasakan sedang direndahkan dengan sesuatu yang di luar kuasa Anda untuk menyembunyikannya. Mungkin Anda seorang yang kaya raya, tetapi dengan kekayaan saudara tidak bisa menyembuhkan penyakit. Saudara sedang dilecehkan dengan penyakit. Saudara sedang divonis oleh seseorang. Bahkan keadaan saudara tidak akan pernah berubah. Anda tetap siap. Anda marah, Anda tersinggung. Tapi firman Tuhan menyuruh kita untuk merendahkan hati kita. Percaya saya, saudara, kalau firman Tuhan katakan, rendahkanlah hatimu di tangan Tuhan yang kuat. Miracle still happens. Anda adalah resipien yang unggul kali ini. Setelah Naaman keluar dari air dan tahirlah dia, maka keluarlah kata-kata ini. Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Begitu indahnya gambaran dari orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Kita dipanggil untuk berpengaruh dan mempengaruhi. Hamba Tuhan haruslah membawa orang lain ya kepada Kristus yang mampu merestorasi dan merubah kehidupan. Kristus mengutus kita keluar untuk membawa orang lain masuk ke dalamnya. Mulut orang benar, mulut hamba benar itu. Ya, mulut hamba Tuhan itu seharusnya akan menghidupkan, akan menyembuhkan. Hanya orang bodoh saja yang menggunakan mulutnya, kemudian dia mati dengan perkataannya sendiri. Bukan lagi kita memperhatikan kebutuhan kita, kebutuhan manusiawi kita. Tetapi kita lebih lagi condong dengan rencana Tuhan di dalam kehidupan orang-orang yang dibawa Tuhan ke dalam kehidupan kita. Kristus itu dahsyat. Perkenalkan Kristus. Adakan waktu. Layani mereka dengan sungguh-sungguh. Maka saya yakin percaya bahwa surga akan turun ke atas muka bumi melalui Anda. Anda adalah influencer. Tuhan gunakan Anda, Tuhan tetapkan Anda di muka bumi untuk mempengaruhi keadaan sekeliling. Tuhan memberkati Anda pada pagi hari. God bless.